Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif nafa'ana Allah bih wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbil alamin. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Waliduhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manafin ibni Qusain ibni Kilab. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku, pemirsa yang berbahagia, pada bagian kedua tarikh Nabi ini kita melanjutkan tentang nasab Rasulullah SAW. Kemarin telah kita kaji bersama bahwa beliau Nabi lahir dari keturunan pembesar bangsa Quraisy, yaitu suku yang paling mulia di tanah suci Mekah. Beliau pun bersambung nasabnya kepada Nabiullah Ismail bin Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Di bab ini kita mengkaji nasabnya Nabi dan wafat ayahnya beliau. Nasabnya Nabi dan wafatnya ayah Nabi. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi itu Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu ayah bapaknya Nabi. Abdullah ini ibnu Abdul Muttalib, putra dari Sayyid Abdul Muttalib, presiden Mekah di saat itu. Abdul Muttalib ini punya putra banyak, ini laki-laki banyak, perempuannya juga banyak. Abdullah ini punya saudara, di antaranya adalah Abu Thalib, Hamzah, Abbas. Ada lagi yang menjadi musuh Allah, itu naudzubillah, itu paman, itu Abu Lahab, itu juga paman Nabi. Ayah Nabi bernama Abdullah ini bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra dari Hashim. Buyutnya Nabi ini Hashim. Hashim putra dari Abdi Manaf. Abdi Manaf nanti putra dari Qusay. Qusay putra dari Kilab. Ini nasab urutan titisan darah Nabi dari ayah sampai ke kakek yang bernama Kilab. Sementara ibunda Nabi wa ummuhu Aminatu bintu Wahbin. Ibu Nabi adalah Sayyidah Aminah, putri dari Wahab, Simbah Wahab bin Abdi Manaf. Wahab ini, kakek Nabi ini, putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Zuhrah, putranya Zuhrah. Zuhrah putranya Kilab. Di sini ada nama kakek Nabi bernama Kilab. Yang tadi Qusay bin Kilab, ini Zuhrah bin Kilab. Jadi ini saudara. Qusay sama Zuhrah ini bersaudara. Yang mana Qusay nanti menitiskan atau punya keturunan Abdi Manaf sampai kepada Abdul Muttalib, Abdullah, sampai ke Rasulullah.
Sementara yang dari jalur Zuhrah ini punya putra Abdi Manaf punya putra Wahab, Wahab punya putri Sayyidah Aminah ibunda Nabi yang dinikah oleh Sayyid Abdullah. Jadi jalur nasab Nabi dari Sayyid Abdullah dan ibunda Aminah itu bertemu di kakek Kilab, di kakek yang bernama Kilab. Kemudian ini bawahnya ini, fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jadihil khamis. Berkumpullah ibunda Nabi bersama ayahnya nasabnya ini pada kakek Nabi yang kelima, wa huwa Kilabun, yang bernama Simbah Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummi. Ayah Nabi telah wafat. Diambil Allah, dipanggil Allah ruhnya, sementara beliau Nabi fi batni ummihi, masih dalam kandungan sang bunda. Ketika itu wa umruhu samaniya asyrata sanah. Umur Nabi ketika itu masih 18. Umur ayah Nabi yang meninggal ketika itu 18 tahun. Wa dufina bil Madinah. Sementara ketika itu sakit perjalanan ini Sayyid Abdullah bersama rekan-rekan mau dagang ke Syam. Ternyata lewat jalur Madinah, sampai di Madinah sakit ini Sayyid Abdullah, sampai lama dan meninggal. Akhirnya rombongan yang ketiga itu menunggu sakitnya Sayyid Abdullah, dipersilakan untuk berangkat ke Syam. Sementara itu Sayyid Abdullah dirawat, ada beberapa teman atau kerabat yang di Madinah ketika itu. Kanjeng Nabi ketika itu ada satu riwayat menyebutkan di kandungan usia baru 2 bulan. Usia Nabi baru usia kandungan 2 bulan. Ayahnya meninggal, yang mana usia ayah Nabi adalah 18 tahun. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Ayah Nabi tidak meninggalkan satu pun dari harta. Ayah Nabi bukan orang yang kaya. Ayah Nabi keluarga yang miskin bisa disebut. Jadi Kanjeng Nabi tidak mewarisin apapun dari ayahnya, tidak mewarisin harta apapun dari ayahnya. Maka ketika itulah Kanjeng Nabi di dalam kandungan sudah yatim, sudah tidak punya ayah. Itulah rahasia kenapa Allah menjadikan kekasihnya lahir dalam keadaan yatim, yang mana ketika itu malaikat atau makhluknya Allah yang lainnya ketika mengetahui ayah Nabi dipanggil ruhnya oleh Allah Ta'ala, seperti diprotes, ya Allah, ini kan ayahnya calon Nabi yang kau utus di akhir zaman. Iya, kok engkau ambil ayahnya? Biarkan kami nanti yang merawatnya. Hewan-hewan buas nanti juga minta supaya yang merawat mereka, atau hewan-hewan di lautan juga minta supaya nanti yang merawat Nabi adalah mereka. Tapi Allah jawab bahwa yang merawat itu nanti adalah aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan menjadi kekasih sama Nabi Muhammad, diangkat itu kan Nabi Muhammad, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan adab dengan adab yang paling baik. Itulah Nabi kita, nasab beliau dan wafatnya ayah beliau. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.